Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat lensa? Kali ini saya sedang berkunjung ke salah satu tempat pembibitan padi dengan sistem dapok atau tray, dan merupakan binaan salah satu kelompok tani yang mana kegiatan pembibitan ini mendapat pengawasan teknis secara langsung oleh Ibu Kasmiati Ali. Jadi selain kegiatan sekolah lapang di tingkat kelompok tani, di tempat ini juga kerap diadakan pelatihan-pelatihan oleh rekan-rekan penyuluh. Dalam kegiatan budidaya pertanian, sampai saat ini benih atau bibit merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan terhadap produksi. Karena selain menjadi salah satu faktor penentu yang harus disiapkan sebagai bahan yang akan menghasilkan, juga dalam penyediaannya tidak dapat dipandang mudah, walaupun aspek lain dalam budidaya mendukung. Tanpa didukung oleh penyediaan bibit yang baik, maka akan sulit dicapai hasil yang optimum. Membuat pesemaian merupakan langkah awal bertanam padi dalam mempersiapkan bibit yang siap tanam. Nah, pembuatan pesemaian memerlukan suatu persiapan yang sebaik-baiknya untuk pertanaman produksi benih, sebab benih di persemaian ini akan menentukan pertumbuhan padi di sawah. Oleh karena itu, pesemaian harus benar-benar mendapat perhatian agar harapan untuk mendapatkan bibit padi yang sehat dan subur itu dapat tercapai. Media dalam pesemaian atau pembibitan padi dengan sistem dapok merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Tanah yang dipergunakan dalam media padi dengan tray atau dapok adalah tanah yang subur. Tanah tersebut kemudian dihancurkan sampai lembut, lalu disaring dengan kawat saring agar diperoleh tekstur media yang benar-benar lembut atau halus. Nah, untuk komposisi media yang diterapkan di sini adalah sekam bakar dan tanah topsoil dengan perbandingan 1:1. Sedangkan penambahan pupuk organik itu hanya opsional saja. Kedua bahan media tersebut dicampur secara merata. Pada intinya dibuat layaknya lahan pesemaian di sawah. Hanya yang membedakan di sini adalah wadahnya, dalam hal ini dapok atau tray semai. Dapok di sini merupakan tempat tumbuhnya bibit yang ditanam secara acak dengan cara ditabur pada media tumbuh untuk disemaikan. Nah, pesemaian dengan sistem dapok umumnya dilakukan apabila penanaman dilakukan menggunakan alat tanam transplanter. Ukuran dapok untuk mesin jenis Charwo transplanter biasanya mempunyai lebar 18,3 cm dan panjang sekitar 58 cm. Untuk dapok ini sebenarnya sahabat-sahabat bisa membuat sendiri dengan menggunakan kayu balok yang ukuran kira-kira 2x3 cm. Lalu bagian dasar atau alasnya kita beri dengan plastik talang atau plat seng yang kemudian diberi lubang-lubang kecil sebagai lubang pembuangan air. Ketebalan media tumbuh untuk pesemaian biasanya 2-3 cm dengan umur bibit yang dapat ditanam itu 9-15 hari setelah semai, atau kira-kira tinggi bibit sudah mencapai 15-20 cm. Untuk menabur benih pada dapok atau tray, sebenarnya ada dua cara, yakni menggunakan seeder atau alat penabur benih
bisa juga disebar langsung dengan menggunakan tangan. Jadi meskipun ditabur langsung dengan tangan, hasilnya tidak kalah jauh dengan yang menggunakan seeder. Itu tergantung daripada keterampilan teknisinya. Sebelum melakukan pesemaian, seleksi benih sangat perlu dilakukan untuk memisahkan antara benih yang bernas dan hampa. Jadi untuk kegiatan di sini kita hanya berhitung dari proses perendaman benih sampai kemudian menjadi bibit yang siap ditanam. Kalau untuk paritas yang akan ditanam dan penyediaan benih itu disiapkan sendiri oleh petani. Sebelum dikeluarkan di pekarangan, semaian tersebut diperam dulu selama 2 kali 24 jam dengan cara disusun dengan maksimal tumpukan 25 dapok. Model tumpukan yang diterapkan di sini hanya satu arah, karena sebelumnya pernah diuji, yakni menyusun dengan model berselang-seling, yakni memanjang dan melintang. Akan tetapi dengan model susunan seperti itu justru memberikan
celah atau ruang masuknya udara yang dengan demikian dengan cepat memacu pertumbuhan jamur pada persemaian. Persemaian ini bisa dilakukan di pekarangan rumah ataupun di lahan sawah, yang intinya dapat diairi atau disiram. Nah, apabila dilakukan di pekarangan rumah, tentunya harus terhindar dari hewan ternak, cahaya lampu untuk menghindari serangan OPT. Nah, yang tidak kalah pentingnya, apabila dilakukan di pekarangan rumah, tentu harus melakukan penyiraman secara intensif.